saat matu Jesus salut namoluki rohanang pabahenakku salut natikiki saat matu Jesus salut nadiriki saat matu Jesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengawali setiap pekerjaan dan rutinitas kita dalam satu hari ini, sejenak marilah kita menyediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak AKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah dikenal sebagai kitab hikmat yang dituliskan oleh Raja Salomo. Ia menerangkan bahwa segala sesuatu itu adalah sia-sia. Jadi agar hidup kita tidak sia-sia di dunia ini, maka ada dua kata kunci dalam nas ini yang hendak kita renungkan sebagai kewajiban setiap orang. Yang pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, hampir semua orang memiliki yang namanya rasa takut. Mungkin ada yang takut akan ketinggian, takut naik pesawat, takut berada di keramaian, takut tinggal sendirian, takut dengan kegelapan, atau takut dengan hal-hal yang lainnya. Ketakutan itu bisa mengganggu kita, bahkan tidak sedikit orang yang membutuhkan terapi untuk bisa mengatasi rasa takut tersebut. Namun berbeda dengan rasa takut yang dikatakan oleh firman Tuhan saat ini, yaitu takut akan Tuhan, di mana takut akan Tuhan adalah hal yang positif, bukan negatif seperti rasa takut yang lainnya yang bisa mengganggu pikiran kita dan harus membutuhkan terapi untuk mengatasi rasa takut tersebut. Jadi takut akan Tuhan itu positif, menggambarkan sebuah bentuk ketakutan yang sehat. Jika kita takut kepada sesuatu hal, maka biasanya kita akan menjauhinya. Namun ketika kita takut akan Tuhan, tentu itu akan membawa kita untuk terus semakin dekat pada Tuhan. Jadi agar hidup kita tidak sia-sia di dalam dunia ini, maka hal yang wajib untuk kita lakukan adalah takut akan Tuhan. Lalu kewajiban yang kedua yang harus kita perbuat adalah berpegang pada perintah Tuhan. Dalam hal ini kita harus berusaha, bahkan berjuang untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pegangan yang kuat dan kokoh untuk menuntun hidup kita di dalam kehendak-Nya. Jika kita melepaskan pegangan itu, yaitu tidak melakukan perintah atau firman Tuhan, maka kita pun akan terjatuh dan mudah dihempaskan oleh dunia ini. Itulah sebabnya
kita wajib untuk berpegang pada perintah Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Nah sekarang apakah hidup ini sia-sia atau kita yang telah menyia-nyiakan hidup ini? Bahkan banyak orang yang bersusah payah berjuang untuk menaikkan tingkat ekonominya. Terkadang boleh dikatakan sudah cukup, tapi itulah manusia, tidak pernah merasa cukup. Inginnya sih terus berlebih-lebihan. Nah saudara-saudara, dengan takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan, maka kita pun akan sadar bahwa begitu pentingnya hidup di dalam kehendak Tuhan, sebab segala sesuatunya pasti akan berakhir. Sehingga kita akan selalu bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sekarang kita tidak perlu lagi takut dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa mengganggu pikiran kita. Cukuplah hanya takut akan Tuhan agar kita tidak diliputi dengan rasa khawatir, tapi hidup tenang dan nyaman untuk melakukan apa yang terbaik bagi hidup kita, terlebih bagi Tuhan. Nah agar hidup kita juga seimbang, maka jangan hanya berusaha melakukan pekerjaanmu di bawah matahari, yaitu untuk menjadi orang kaya atau berusaha untuk memiliki hidup yang sukses. Tapi berusahalah juga untuk melakukan firman Tuhan, yaitu terus berpegang pada perintah Tuhan tersebut. Dan kiranya Tuhan memampukan kita umatnya untuk melakukan segala kewajiban kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang saat ini mengingatkan kami untuk takut akan Tuhan. Dan tidak perlu takut lagi akan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa mengganggu pikiran kami. Kiranya kami juga mampu untuk berpegang pada perintah Tuhan. Kami mau berjuang, berusaha melakukan firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Bapa juga yang menjaga hidup kami di dalam dunia ini, sehingga kami tidak menyia-nyiakan hidup kami tersebut. Ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.